Allahumma sholli ala Muhammad. Tandanya orang yang mempunyai akal sehat. Apa tandanya? Yang pertama, al-isti'anatu bid-dunya alal akhirah. Amrih pitulung kelawan dunyoni ing atasi akhirati. Nolong membantu dengan dunianya, dengan hartanya untuk kepentingan akhirat. Sampean lek sugih, amin. Lek sampean lek sugih, amin. Kurang. Lek sampean sugih, amin. Bantu agamanya Allah ini dengan harta kita untuk kepentingan akhirati. Apa contohnya? Bangun madrasah dibantu, bangun masjid dibantu, bangun pondok pesantren dibantu. Ono tanah syarat-syarat diwakufno. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisyafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamatil khair. Utawi iki iku fasal ing dalem nerangake pira-pira tondo kebagusan, tondo kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, alamatus sabri, utawi pira-pira tandane sabar, husnus sarirati, iku bagus iktikar indallah ing dalem ngersani Allah. Jadi tanda-tandanya kesabaran itu, yang pertama husnus sarirati, bagus iktikoti, bagus perangainya, bagus karakternya, bagus mentalnya, bagus jiwanya, indallah, di sisi Allah. Pokoknya kalau indallah berarti ada kaitannya dengan hati. Jadi sabar itu, melakukan kesabaran itu, tandanya adalah baik dalam perangainya, baik dalam karakternya, baik dalam jiwanya, baik hatinya, indallah, di sisi Allah. Gak ono wong tahu kejaba Gusti Allah.
Yang kedua, wa husnul hikmati, lan baguse lumati atau hikmah. Ngabdi kepada masyarakat, ngabdi kepada yai, ngabdi kepada pondok, ngabdi kepada madrasah. Umumnya adalah ngabdi kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus hikmat. Syarat hikmat harus husnus sarirati. Harus becik, harus apik atine, baru bisa hikmat. Perangainya si elek, atine si elek, piye iso hikmat? Gak iso, malah ngerusak. Supaya tahu, supaya hatinya bagus, supaya hatinya baik, ngaji dawuh Yai Marzuki. Jadi sampean harus bisa hikmat. Kebagusannya sampean itu, kebaikannya sampean itu harus bermanfaat, harus jadi contoh kepada yang lain. Jadi di sini bagus atine, bagus kelakuannya. Harus, kalau nggak gitu nggak bisa, bohong. Kalau cuma hatinya yang bagus terus perangainya elek, bohong. Aku iman tapi kelakuannya maksiat, itu bohong. Apa namanya? Fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, lil mu'mini talatu alamatin, iku tetepi kaduwe wong mukmin utawi telu piro-piro tondo. Jadi tandanya orang itu mukmin itu ada tiga. Yang pertama, bughdul mali, sengit bondo dunyo. Maksudnya bukan benci terhadap harta, tidak. Harta itu tidak ada di dalam hatinya. Harta itu ada di tangannya. Kalau sampai terlalu cinta terhadap dunia, berarti dihinggapi penyakit. Wa bughdun nisa, lan sengit piro-piro wong wadon. Lho iya, nisa ini sopo? Tidak terlalu, bukan tidak terlalu, tidak tergoda oleh rayuan wanita. Sampean betul-betul jihad mencari ilmu, di tengah perjalanan digoda oleh perempuan, itu tidak goyah imannya, semangatnya tidak turun, malah tambah kenceng. Terus bagi yang masih belum nikah, masih yang belum kawin, bagi mereka yang masih belum nikah, yang masih belum kawin, ojo gampang ngomong tresno. Mbak, aku tresno karo kue sopo? Anake gede. Ojo gampang. Nek sampean betul-betul cinta sama si perempuan, si Nisa, untuk asrama jenenge Nisa, teman-teman cinta ndang dilamar. Lama, nggak usah suwe. Berapa lama Pak? 3 hari selesai lamaran itu ya, langsung kawin, langsung nikah. Ngelamar cah wadon
suwi 3 tahun durung rapi-rapi, kagian masih maksiati, gak boleh, pasti udah maksiat tok. Kau usah suwi-suwi, dang lamaro, dang nikau, dang nikau mas. Tandane wong mukmin, tandane umat Kanjeng Nabi ndang nikau. Para ustaz ndang nikau. Wa bu'dul kalam fi a'radin nas. A'rad ya. Kasrahnya itu di fathah. Wa bu'dul kalami fi a'radin nas. Lan sengit gunem ing dalam piro-piro kemaluani harga diri ini manungso. Gak boleh kita berkata-kata membuka aib orang lain. Akrod, rahasia, harga dirinya orang lain, kemaluannya yang membuat orang lain malu. Gak boleh kita membuka aib, membicarakan kejelekan orang lain. Itu tanda-tandanya kita tidak beriman. Pasti kalau orang beriman, pasti perkataannya yang baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ciri-cirinya orang yang beriman itu iman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan berkata yang baik, atau kalau tidak bisa mending dia diam. Ojo ngetap rusai, akhirnya banyak lu putih. Ojo ngetap rusai, akhirnya banyak sarai. Ojo ngetap rusai, akhirnya kesandung. Ojo ngetap rusai, akhirnya salah ucap, akhirnya nyakiti wong liyo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu, wahai Ali, lil akili thalatu alamatin, iku tetepi kedue wong kang berakal utawi telu piro-piro tondone. Jadi orang yang mempunyai akal, yang berakal sehat maksudnya. Semua orang punya akal, tapi ono sing loro, ono sing sehat. Ini tandanya orang yang mempunyai akal sehat. Apa tandanya? Yang pertama, al isti'anatu bid dunya alal akhirah. Amrih pitulung kelawan dunyoni ing atasi akhirate. Nolong, membantu dengan dunianya, dengan hartanya untuk kepentingan akhirat. Sampean lek sugih, amin. Lek sampean lek sugih, amin. Kurang. Lek sampean sugih, amin. Bantu agamanya Allah ini dengan harta kita untuk kepentingan akhirati. Apa contohnya? Bangun madrasah dibantu, bangun masjid dibantu, bangun pondok pesantren dibantu. Ono tanah searat-arat diwakufno, ojo digegem kate lapo akeh tanahe kok digegem. Yang kedua, wahtimalul jafa, lan nanggung kewengkotan, nanggung tatkala orang itu di satu wong dia dikeroyok, dia tetap bersabar, didatangi ke rumahnya, dipisui ambek wong, nggak tahu perkarane, moro-moro misu-misu.
datang ke rumah bertamu moro-moro misu kon niku gak ono jundrungane. Tenang mawon, sabar. Sing waras ngalah, sing gendeng biar mencak ya. Wasabru ala sadaidi, lan sabar ing atase piro-piro cuba ujian. Banyak ujian sekarang, apalagi masa pandemi kemarin. Orang yang dodolan gak laku. Orang yang punya kos-kosan gak laku. Itu ujian. Orang yang sudah punya pekerjaan di PHK, itu ujian. Harus bersabar. Untuk apa bersabar atas ujian itu? Melatih mental kita. Biar apa? Biar kuat menghadapi masa depan yang tidak ada kepastiannya. Sing pasti kecoba Gusti Allah. Kata Allah, lempeng oleh lek jalan lurus istakim lurus, ojo menggo. Kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati. Perintahnya Allah seperti itu. Sampai suruh ibadah, pasti ibadah itu mengandung kebaikan. Sampai disuruh menjauhi maksiat, pasti menjauhi maksiat itu mengandung kebaikan. Kita harus sabar dalam menghadapi ibadah, dalam melakukan ibadah, dan kita harus bersabar dalam menjauhi larangannya. Walil alimi salatu alamatin, lan iku tetep kedue wong kang alim utawi telu piro-piro tondo. Ini caranya sampean biar tahu. Kalau orang alim itu ada 3 tandanya. Bukan aliman, apalagi alimpet. Tahu alimpet? Yang pertama, sidqul kalami, temene kuneman berkata jujur. Jadi kalau sampean ada orang alim, ada yai, ada ustadz atau yang ngaku-ngaku, dia perkataannya nggak jujur, berarti tutup yai, tutup ustadz. Apa namanya? Kus-kusan itu, yai-yaian itu apa namanya? Yang kedua, wajtinabul harami, lan ngejauhi keharaman, kemaksiatan. Yang haram-haram dijauhi, yang elek-elek dijauhi. Harus betul-betul ditanamkan di dalam hati. Yang pertama, ciri-ciri tanda-tandanya bahwa orang itu betul-betul alim, betul-betul ulama. Yang pertama, dia pastinya akan berkata yang betul, yang benar, yang jujur. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan. Itu karena sudah dipanggil yai, minumannya bir. Ditanya, yai, kok minum bir? Lain mah aku milih. Awak bukan si syariat. Aku wis ma'rifat ini. Yai, kok wadonan yai? Lain mah aku milih. Awak si syariat. Aku wis wali ini. Wali odeng ya. Banyak sekarang ngaku wali, kelakuannya bermaksiat, nabrak syariat. Hati, nggak usah. Banyak sekarang ini, nggak usah sampai anggap guru. Pakaiannya catap-catap, telanjang, ngalor ngetan mulon. Kelakuan nih
maksiat. Ngaku-ngaku wali, kelakuan nih misu-misu. Ngaku-ngaku wali, kelakuan nih selalu yang haram-haram yang dilakukan. Nggak usah diikuti. Bisa jadi itu ujian buat kita. Wat tawadu lan antep asor tawadu. Jadi tandanya orang alim itu ada 3. Yang pertama, kalau berkata dia jujur. Yang kedua, dia menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, dia tawadu, rendah hati, tidak sombong. Pinter, alim, sombong, bukan orang alim. Ilmunya nggak barokah. Orang alim pasti tetap tawadu, merendahkan hatinya. Setiap dia dimuliakan, ingat sama Gusti Allah. Sopolah awak iki ake maksiati, ingat dusone. Kadang orang itu salah pompo, kadang kita berlaku sopan, dikira kita alim sama orang. Akhirnya hati kita so alim, akhirnya sombong. Itu terjadi bukan pada orang lain, pada diri saya sendiri gitu. Bapaknya seperti itu, pakaiannya rapi, pakai gamis, dikira oleh orang dikira alim, padahal kelakuannya maksiat, hatinya maksiat, pikirannya maksiat. Belum pantas dikatakan seorang alim. Harus punya pikiran tawadu, harus tawadu. Jangan sampai kita itu terlena tatkala kita dipuji sama orang. Bahaya kayak layangan putus. Tahu layangan putus? Wis ngumpul putus, wis gak iso dikendalikan. Ngawur omongane. Sok-sok wali wis, sok-sok suci wis, gak ada orang lain bener kecuali awake dhewe. Salah semua orang itu. Kecuali aku dewean wis sing bener. Liyane salah wis. Walittaqi salatu alamatin. Lan itu kedue wong kang takwa utawi telu piro-piro tondone orang takwa itu ada 3. Tandanya orang takwa itu ada 3. Yang pertama, yattaqil kadhiba. Yang pertama, ngerekso sopo orang takwa itu ing goro. Orang takwa itu mustahil dia berkata dusta, perkataannya dusta, kelakuannya dusta. Mas udah sholat, sampun. Kenyataannya turun. Lek panganan, mas sudah makan, dereng, padahal wis mangan. Ini bukan ciri-cirinya orang takwa. Bukan wal hubthani, wal habata lan elek. Jadi dia seorang takwa ini dia akan menjaga dari perkataan yang dusta dan juga dari kelakuan yang elek, yang jelek. Dijauhi sama dia dari perkataan misu-misu, dari perkataan yang menyakitkan orang, dari kelakuan yang menyakiti orang. Dijaga betul-betul. Jangan sampai perkataannya, jangan sampai perbuatannya menyakiti orang lain. Yang ketiga, wajalisa syar'i lan konco lungguh kang olo. Apa ini maksudnya? Gak boleh kita itu duduk dengan orang yang jelek. Sampean duduk sama orang ahli maksiat, lek sampean durung ancep ilmu nih, sampean imane si seperempat,
ojo wani-wani yo duduk dengan orang yang ahli maksiat. Katut sampean. Saya akan berdakwah ilmu nih seperempat. Saya akan berdakwah ilmu nih seperwolu. Keimanane seperempat. Ngoro-ngoro lungguh. Ambek wong ahli maksiat. Suwi-suwi sampean katut, sampean lungguh dengan orang yang jual terasi, mampu terasi, sampean lungguh dengan orang yang jual minyak, mampu minyak, harum sampean. Wa yada'u satrul halal, lan ninggal sopo orang yang muttaqin ing separuh barang halal. Jadi dikasih orang barang yang halal 100, cuma diambil separuh. Kenapa? Mahafatan ayyaqa fil harami, karena kuatir nyento tumibo sopo orang yang mutakin tadi ing dalam keharaman. Jadi nggak boleh kita itu kemaruhnya. Panganan halal satu baskom sampean dintekno dhewean jadi haram. Sampean ono susu satu ceret sampean tekno dhewe haram. Jangan sampai yang halal jadi haram gara-gara keserakahan kita. Jadilah orang yang sedang-sedang saja, ya. Kalau dalam keduniaan sedang-sedang mawon, nggak usah kemaru-kemaru, nggak usah terlalu cinta, nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, lisodiki asronya fatah. Lisodiki iku tetapi kedawi temen salatu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Jadi orang yang temen, orang yang sidik, orang yang jujur itu ada di 3 tandanya. Lisodiki, bukan lisidki, lisodiki. Yang pertama kitmanul ibadah. Yang pertama mempetaki ibadah, merahasiakan ibadahnya, ibadah sunnahnya dulu. Gak diomong-omong no ke wong liyo. Wake saat ini ibadahnya diumbar-umbar. Aku loh mas, aku tutup riak ya. Aku bukan pingin dilem ya. Apa? Aku loh lek tahajud itu 4 salam. Terus habis itu taubat 4 salam. Habis itu ditutup witir. Habis itu baca Quran 10 juz. Habis itu baca sholawat 10.000. Aku tutup dia ya. Aku tutup pingin dilem. Biar ini buat semangat buat kita ibadah. Ini bukan termasuk kitmanul ibadah, bukan termasuk mempetaki, merahasiakan ibadah. Ini malah mumbar ibadah. Dikhawatirkan nantinya salah niat. Yang kedua, wa kitmanus shadaqati, lan ngumpetake sedekah. Sedekahnya diisirkan kayak kemarin kita belajar tentang sedekah, tentang infak sedekah. Kita anterno ke rumahnya orang yang fakir miskin. Gak usah diworo-woro. Di masjid diworo-woro. Numbang piro?
10.000 di woro-woro. Terima kasih terhadap donatur tetap kita Bapak A dengan sumbangan Rp10.000. Senang. Jadi harus dirahasiakan. Datang ke rumahnya orang yang fakir, yang miskin, bawa sembako. Gak usah diworo-woro. Yang ketiga, wa kitmanul musibah. Lan ngumpetake musibah atau bilahi yang terjadi kepada kita. Jadi musibah yang terjadi nggak usah kemarin aku itu kena musibah ini biar orang lain pada kasihan, nggak boleh ya. Santai aja. Kalau sampai dapat musibah, sampaikan aja kepada Allah. Kalau sampai dapat nikmat, boleh kita bagi-bagi kepada yang lainnya. Kalau musibah sampai umpet terus. Banyak musibah itu. Kadang orang alim kena musibah dari anaknya. Kadang orang yang baik-baik kena musibah dari istrinya. Kadang istrinya yang baik musibahnya dari bojone. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walil abidi talatu alamatin, lan iku tetepi kedui ahli ibadah utawi telu piro-piro tondone. Ini orang yang ahli ibadah itu ada 3 tandanya. Yang pertama, yang kutu nafsahu, banget bendune sopo abid ahli ibadah ini ing awake dewi, awake abid, awake dewi. Jadi kalau ada permasalahan, gak boleh kita menyalahkan orang lain. Salah no awake dewi. Kok semua ada permasalahan, ada kejadian yang tidak mengenakan, yang disalahno wong liya. Itu bukan ahli ibadah kayak gitu. Aku lu tadi sudah berangkat itu ke masjid udah jam 4, tapi kendaraane mogok. Sale supir itu gak dicek dhisik. Gak usah nyalahkan wong liya, salahno awake dhewe. Gak budal jalan kaki aja. Yang kedua, wa yuhasibuha, lan niti-niti, lan menghisab sapa abid ing nafsahu awake dhewe. Ini sudah jadi budaya di sini, di amam, untuk bisa menghisab diri sendiri setiap hari sebelum tidur. Jangan lupa kita itu ambil wudu sebelum tidur, ambil wudu, sholat witir, beristighfar dan introspeksi diri, dihisab. Karena dengan menghisab diri, besok di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bi ghairi hisab. Yang penting sampai hisab tok wis. Hisab. Le api minta kekuatan sama Allah untuk diistiqomahkan dan ditingkatkan. Le mohon ampunan kepada Allah dan diberi kekuatan untuk bisa merubahnya. Wa yutilul qiyamah baina yadaillah ta'ala, lan doa-doake sapa ahli ibadah ing ngadeg. Maksudnya apa? Ngadeg ini qiyam, salat, sedikit-sedikit salat baina yadaillahi ta'ala, jungkum ing dalem ngersani Allah. Jadi sampean salat dhewean, sampean doa nois surate Al-Baqarah, ngono lho. Sampean salat sendirian, ojo salat berjamaah, sampean baca Al-Baqarah, hilang makmume. Ya, ini tanda-tandanya orang ahli ibadah. Lek salat doa, lek zikir doa.
nanti dikasih kelebihan oleh Allah. Sing dawa apa nih sing dawa manu Walisolihi talatu alamatin, lan iki tetep kedue wong kang soleh utawi telu piro-piro tondone. Ini tanda-tandanya orang soleh, tanda-tandanya solihin. Ini ada 3. Bukan soleh giginya, soleh untune itu. Yang pertama, yuslihu bainallahi ta'ala wa bainahu. Bagus sapa wong soleh iku antarane Allah Ta'ala dan antarane awake dhewe. Jadi nggak ada penghalang kebagusan itu antara dia sama Allah itu plong, ikhlas karena Allah. Dengan cara apa? Bil amali sholih, kelawan ngamalkan bagus kang amalan sing sae-sae, sing soleh. Jadi sampean mengatakan bahwa saya ini soleh di depan Allah, caranya harus dipraktekkan, harus dibuktikan dengan beramal soleh. Surga itu untuk siapa? Surga itu untuk siapa? Orang yang soleh. Gimana hadisnya? Gimana? Hadisnya gimana? Tuh, iya. Gimana hadisnya? Gak tahu. Dalili ayatnya gimana? Soleh, orang soleh. Gimana? Orang yang beramal soleh pasti akan masuk surga. Gimana? Terus a'dadtu li ibadi sholih wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Jadi surga itu sudah disiapkan bagi orang yang soleh. Yang mana surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh kuping, dan belum pernah keindahan surga itu terlintas di dalam hati seorang pun gak ada. Cukup khusus bagi orang yang soleh. Maksudnya orang soleh ini orang yang beriman, yang melakukan amal yang soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Bagus ini. Apa tulisnya? Dipraktek no. Karena orang yang beriman, yang bisa mempraktekkan keimanannya itu dengan beramal soleh, dialah yang layak masuk surganya Allah. Wa yuslihu dinahu, lan bagus sapa wong soleh ing agamani bil amali, kelawan amal, wa yarda linnasi, lan ridho sapa soleh marang menungso, ma yarda li nafsi, ing opo-opo kang ridho sapa wong soleh marang awake dhewe. Jadi amal yang soleh itu, kita itu harus beramal yang diridhoi oleh manusia, yang disenangi oleh manusia lainnya, manusia lainnya sama seperti kita ridho dan senang kepada amal kita sendiri. Kita itu seneng dikasih orang senyuman, ya kita itu harus senyum. Kita seneng diperlakukan dengan baik oleh orang lain, ya kita itu harusnya memperlakukan orang lain itu dengan baik. Pengen dihormati, kita harus bisa menghormati
orang lain. Pingin dihargai, kita itu harus bisa menghargai orang lain. Pingin diapii, kita itu harus belajar ngapii orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, li sa'idi talatu alamatin, iku kedue wong kang bejo utawi telu piro-piro tondo. Tanda-tandanya orang bejo, tahu bejo? Beruntung. Orang bodoh kalah sama orang alim, orang alim kalah sama orang beruntung, sama orang bejo. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, qutun halalun, panganane kang halal. Jadi kalau sampean pingin beruntung, sampean pingin menjadi orang sing bejo, yang pertama sampean harus bisa menjaga makanannya. Makanannya harus yang halal. Harus dijaga betul-betul makanan kita itu, jangan sampai kecampuran dari barang yang haram. Qutun halalun. Qutun halalun, panganan kang halal. Jadi makanan kita itu yang pertama harus halal, supaya kita bisa beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, lan lelungguhan karo para ulama, menghadiri majelis taklimnya para ulama, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Menghadiri majelis ilmu itu tanda-tandanya bahwa kita orang yang beruntung. Banyak orang dikasih kesehatan, banyak orang dikasih kesempatan, tapi tidak ditakdir oleh Allah untuk bisa ngaji bareng, bisa menghadiri majelisnya ulama. Berarti dia belum termasuk orang yang beruntung. Sampai ini termasuk orang yang beruntung, walaupun ngantuk, walaupun capek, walaupun loro untu, walaupun loro moto kelen, disemangat untuk tetap bisa ngaji, termasuk beruntung. Kalau beruntung berarti termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Kalau sampean beruntung di dunia, di akhirat pasti beruntung. Wassalawatul khamsu ma'al imam, lan ngelakoni piro-piro salat kang limang waktu ma'al imam, bersama imam. Maksudnya apa? Salat berjamaah. Sampai lakoni juga setiap hari, setiap kesempatan sampai lakoni. Makanya sampai kalau pingin diberuntungkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat, yang pertama sampai itu harus makan dari makanan yang halal. Yang kedua, harus sampai itu mengikuti majelis taklimnya ulama. Jangan pakai YouTube terus ya. Kan ada YouTube sekarang, live, keberkahannya kurang, bahkan tidak ada, gak ono chemistry, mahabbahnya itu loh, nggak ono. Pakai YouTube itu mahabbahnya nggak ono. Langsung ono, lihat wajahnya ulama, lihat wajahnya yai, lihat wajahnya gusi, itu sudah mengandung keberkahan. Delok wajahnya ganteng ya rek. Waduh, udah sepelek ya itu rek. Belum sempat membahagiakan guru, wis sepur. Moro-moro wis itu. Semoga guru-guru kita panjang umur ya. Dari ilmunya tetap bermanfaat. Sing sampun kepundhut, semoga ditempatkan
di dalam surganya Allah. Yang ketiga, wassalawatul khamsu ma'al imam. Kita itu harus sholat berjamaah. Nek sampean datangnya telat, datangnya lambat, ajak temen nih untuk sholat berjamaah. Itu namanya sodako amal. Dia udah sholat berjamaah udah selesai, ajak temannya satu, mas jadi makmumku dong. Gak apa-apa, jadi imam boleh, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, walil mu'mini thalathu alamatin. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.